Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Septiawan, perwakilan dari kelompok 2. Izin mempresentasikan makalah PPT makalah CL kecemasan pada usia dewasa dan lansia. Baik, berikut di bawah ini nama-nama daftar nama kelompok anggota. Baik, bisa teman-teman lihat. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Perjalanan hidup manusia di dunia melalui beberapa fase kehidupan, mulai dari masa bayi, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua. Istilah kecemasan dalam bahasa Inggris yaitu anxiety, yang berasal dari bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku, dan anci yang berarti mencekik. Kecemasan mirip dengan rasa takut, tapi dengan fokus kurang spesifik. Sedangkan kekuatan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Lanjut ke bagian B, tujuan. Mahasiswa mampu memahami konsep dan aspek kecemasan pada usia dewasa dan lansia. Langsung ke pembahasan. Yang A, pengkajian cemas. Pengkajian pada pasien cemas meliputi yang pertama, riwayat perawatan sebelumnya. Tanyakan pengalaman cemas sebelumnya. Jika klien pernah mengalami cemas, tanyakan lebih lanjut penyebab cemas yang dirasakan saat ini, tanda gejala yang muncul, dan strategi coping yang sudah dilakukan masa lalu dan saat ini, serta efektivitas strategi coping terhadap cemas yang dialami. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dapat difokuskan pada tanda gejala fisik yang meliputi misalnya gugup, tangan berkeringat, khawatir yang berlebihan, dan lain-lain. Lalu perawat amati manifestasi verbal, mentorik, kognitif, atau fisik. Langsung ke bagian B, deskripsi umum dan penampakan diri cemas. Kecemasan merupakan pengalaman emosi yang tidak menyenangkan dalam kadar yang bervariasi, mulai dari perasaan cemas ringan sampai ketakutan yang intensif, yang berhubungan dengan ancaman bahaya. Hal ini biasanya diiringi oleh perubahan-perubahan somatis, fisiologik, autonomik, biokimiawi, hormonal, dan perilaku yang spesifik. Aspek penting emosi adalah efeknya pada selektivitas perhatian. Orang yang mengalami kecemasan cenderung memperhatikan hal tertentu di dalam lingkungannya dan mengakibatkan hal lain dalam upaya membuktikan bahwa mereka dibenarkan untuk menganggap situasi itu menakutkan. Lanjut ke bagian C, komunikasi yang kemampuan kognitif pasien cemas. Komunikasi yang perlu digunakan pada klien cemas yaitu dengan komunikasi terapeutik, karena klien cemas akan lebih fokus pada masalah yang mengganggu dirinya dan lebih akan tertutup. Sehingga tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan komunikasi terapeutik ini. Klien akan merasa perhatian terganggu, konsentrasi menurun, sehingga klien akan lebih fokus pada hal yang membuat mereka cemas. Pelupa, hambatan berpikir, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kendali, takut pada gambaran visual, takut cedera atau kematian, dan juga mimpi buruk. Lanjut ke bagian D, mood, efek, dan perasaan cemas. Perasaan hati, klien akan merasa mudah marah, klien juga akan merasa tegang, khawatir, klien juga akan mengalami pikiran yang kosong, membesar-besarkan ancaman, memandang diri akan merasa sensitif, serta tidak berdaya. Efeknya akan mempengaruhi motivasi pasien seperti menghindari situasi tertentu dan juga ingin melarikan diri. Kemudian juga akan mempengaruhi perilaku klien. Klien akan gelisah, gugup, dan kewaspadaan yang berlebihan. Lanjut ke bagian E, pengkajian perilaku dan budaya pada pasien cemas. Pengkajian perilaku dapat dilihat dari tanda gejala cemas yaitu seperti gelisah, ketegangan fisik, badan gemetar atau tremor, reaksi terkejut, berbicara cepat, serta dapat menarik diri dari hubungan interpersonal.
Sedangkan pengkajian budaya pada pasien cemas yaitu munculnya masalah cemas pada seorang karena beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor predisposisi yang menyatakan beberapa penyebab kecemasan, salah satunya teori psikoanalitik. Di dalam teori tersebut mengatakan ansietas atau kecemasan merupakan konflik emosional antara dua elemen kepribadian yaitu ide, ego, dan superego. Lanjut ke bagian F. Di sini ASKEP cemas. Di sini diagnosa yang mungkin muncul pada masalah kecemasan yaitu ada dua diagnosa. Diagnosa yang pertama di sini duka cita berhubungan dengan distress psikologis ditandai dengan kehilangan objek penting. Berikut NOC-nya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan masalah kecemasan pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Kontrol kecemasan diri 1402. Yang pertama, memonitor intensif kecemasan dari tidak pernah dilakukan 1 menjadi sering dilakukan 4. Selanjutnya, merencanakan strategi coping untuk situasi yang menimbulkan stres dari tidak pernah dilakukan 1 menjadi sering dilakukan 4. Selanjutnya, mempertahankan penampilan peran dari tidak pernah dilakukan 1 menjadi sering dilakukan 4. Selanjutnya, yang terakhir, mempertahankan hubungan sosial dari tidak pernah dilakukan 1 menjadi sering dilakukan 4. Selanjutnya, di sini NIC-nya peningkatan coping 5230. Yang pertama, bantu pasien dalam mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan tepat. Selanjutnya, bantu pasien untuk memecah tujuan yang kompleks menjadi lebih kecil dengan langkah yang dapat dikelola. Selanjutnya, bantu pasien untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. Selanjutnya, berikan penilaian mengenai dampak dari situasi kehidupan pasien terhadap peran dan hubungan atau yang ada. Selanjutnya, dukungan pasien untuk mengidentifikasi deskripsi yang realistik terhadap adanya perubahan dalam peran. Selanjutnya, dukungan sikap pasien terkait dengan harapan yang realistis sebagai upaya untuk mengatasi perasaan ketidakberdayaan. Selanjutnya, ini diagnosa yang kedua, ansietas berhubungan dengan stresor. Berikut NOC-nya. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan masalah pada pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil itu status kenyamanan 2008. Kriteria hasilnya yang pertama, kesejahteraan fisik dari sangat terganggu 1 menjadi tidak terganggu 5. Selanjutnya, kesejahteraan psikologis dari sangat terganggu 1 menjadi tidak terganggu 5. Selanjutnya, dukungan sosial dari keluarga dari sangat terganggu 1 menjadi tidak terganggu 5. Selanjutnya, kehidupan spiritual dari sangat terganggu 1 menjadi tidak terganggu 5. Berikut NIC-nya pengurangan kecemasan 5820. Yang pertama, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Selanjutnya, menyatakan dengan jelas harapan terhadap perilaku klien. Selanjutnya, pahami situasi krisis yang terjadi dari perspektif klien. Selanjutnya, berikan aktivitas pengganti yang bertujuan untuk mengurangi tekanan. Selanjutnya, kontrol stimulus untuk kebutuhan klien secara tepat. Selanjutnya, bantu klien untuk mengartikulasi deskripsi yang realistis mengenai kejadian yang akan datang. Selanjutnya, yang terakhir, instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi. Baik, di sini penutup. Yang pertama, kesimpulan. Pada dasarnya kecemasan mirip dengan rasa takut, tetapi dengan fokus kurang spesifik. Sedangkan ketakutan biasanya respon terhadap beberapa ancaman langsung. Sedangkan kecemasan ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya tidak terduga yang terletak di masa depan. Selanjutnya, yang B, saran. Setelah dibuatnya makalah ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui ASKEP kecemasan pada dewasa dan lansia, serta diharapkan pembaca memahami bagaimana komunikasi yang tepat untuk pasien kecemasan. Selanjutnya, di sini daftar pustaka, teman-teman bisa lihat daftar pustakanya.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Teguh Septiawan, perwakilan dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.